Ini adalah part ke-44 membaca buku Unlimited Power. Kuasa tak terbatas halaman 302. Cobalah dengan seseorang. Pilihlah topik yang bisa Anda perdebatkan persis seperti cara yang saya gambarkan di atas. Sebagai permainan mencari kesamaan lalu memimpin ke arah yang Anda ingin tuju, bukanlah maksud saya bahwa Anda hendaknya mengkompromikan kepercayaan-kepercayaan Anda. Saya bukannya menginginkan Anda menjadi bunglon intelektual, tetapi akan Anda temukan bahwa Anda bisa mencapai hasil akhir Anda dengan lebih efektif dengan secara lembut menyelaraskan diri lalu memimpin daripada dengan mendorong dengan kekerasan, dan Anda akan dapat mengembangkan sudut pandang yang lebih kaya, lebih seimbang dengan bersikap terbuka terhadap perspektif lain. Kebanyakan orang memandang diskusi sebagai permainan menang kalah. Kita benar, lawan bicara kita salah. Sisi yang satu memonopoli kebenaran dan sisi lainnya hidup dengan kegelapan total. Telah berulang kali saya temukan bahwa saya belajar lebih banyak dan sampai ke tempat yang saya ingin tuju dengan jauh lebih cepat dengan menemukan kerangka kesepahaman. Latihan lain yang layak adalah membela sesuatu yang tidak Anda percayai. Anda sendiri takkan menyangka mendapatkan perspektif baru. Pramuniaga terbaik, komunikator terbaik mengetahui bahwa sulit sekali membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tidak mau lakukan. Mudah sekali membuatnya melakukan apa yang ia mau lakukan dengan menciptakan kerangka kesepahaman. Dengan memimpin dengan memim dengan memimpinnya secara alami dari lewat konflik, Anda lakukan yang disebut belakangan, bukan yang disebut duluan. Kunci komunikasi yang efektif adalah membingkai segalanya sehingga seseorang melakukan apa yang ia mau lakukan, bukan apa yang Anda mau ia lakukan. Sungguh sulit mengatasi perlawanan, adalah jauh lebih mudah menghindarinya dengan membangun kesepahaman dan simpati. Inilah salah satu cara mengubah perlawanan menjadi bantuan. Salah satu cara memecahkan masalah adalah dengan mendefinisikannya kembali, menemukan jalan untuk sepaham daripada tidak sepaham. Cara lainnya adalah dengan mematahkan pola-polanya. Kita semua pernah menemukan diri dalam kondisi mandek, di mana kita daur ulang air piring kotor mental kita sendiri. Ibarat piringan hitam yang mandek dan dan memperdengarkan bagian yang sama berulang-ulang. Cara untuk mengatasinya adalah dengan memindahkan jarumnya. Cara untuk mengubah kondisi mandek pun sama. Anda perlu menginterupsi polanya, bagian lagu yang itu-itu juga, dan memulai yang baru. Saya selalu takjub melihat apa yang terjadi ketika mengadakan sesi terapi di rumah saya di California. Rumah saya terletak di sebuah lahan yang indah dari mana saya bisa memandang samudera, dan ketika orang tiba, lingkungannya cenderung menempatkan mereka dalam kondisi yang positif. Saya suka mengamati mereka dari beranda atas. Saya bisa melihat mereka mendekati rumah saya, turun dari mobil, melihat-lihat dengan senang, dan melangkah ke pintu depan saya. Jelas sekali bahwa segala yang mereka lihat itu menempatkan mereka dalam kondisi yang hidup yang positif. Lalu apa yang terjadi? Mereka naik ke lantai atas dan kami mengobrol sedikit. Semuanya sangat menyenangkan dan positif. Lalu saya tanyakan, "Oke, apa yang membawa Anda kemari?" Langsung saya lihat pundak mereka turun, otot-otot wajah mereka loyo, nafas mereka lebih dangkal, suara mereka bernada mengasihi diri, sementara mereka mulai menceritakan celaka mereka dan memasuki kondisi terganggu. Cara terbaik menangani pola itu adalah dengan menunjukkan betapa mudah pola tersebut dipatahkan. Yang biasanya saya lakukan adalah mengatakan dengan sangat keras, dengan sangat kuat, hampir-hampir dengan cara yang marah atau kecewa, "Maaf ya, kita belum mulai loh. Apa yang terjadi?" Mereka langsung mengatakan, "Oh maaf," kembali duduk tegak, kembali bernafas normal, kembali mengambil postur normal, ekspresi wajah normal, dan kembali merasa senang. Pesannya jelas sekali. Mereka sudah tahu bagaimana caranya menempati kondisi yang baik. Mereka juga tahu bagaimana caranya memilih menempati kondisi buruk. Mereka sudah punya segala peralatan untuk mengubah fisiologi mereka, mengubah representasi internal mereka, dan mengubah kondisi mereka untuk mengubah perilaku mereka langsung di tempat. Seberapa cepatkah mereka bisa melakukannya? Sekejap. Telah saya temukan bahwa kebingungan adalah salah satu cara yang paling hebat untuk menginterupsi pola. Orang jatuh ke dalam pola karena tidak tahu
bagaimana caranya melakukan yang lain. Mereka mungkin loyo dan menjadi depresi karena mereka pikir itu akan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan peka penuh kepedulian tentang apa yang menghukum mereka. Itulah cara menarik perhatian dan menggunakan sumber-sumber daya mereka dengan cara yang sebaik mereka tahu untuk mengubah kondisi mereka. Seandainya Anda kenal seseorang seperti itu, bagaimanakah reaksi Anda? Nah, Anda bisa melakukan apa yang diekspektasikannya. Anda bisa duduk dan mulai berdiskusi panjang lebar dengan peka. Itu mungkin membuatnya merasa lebih sedikit baik. Tetapi sekaligus menguatkan pola tersebut. Itu memberitahunya bahwa kalau ia loyo, ia akan mendapatkan perhatian yang ia inginkan. Bagaimanakah seandainya Anda melakukan sesuatu yang lain? Bagaimana seandainya Anda mulai menggelitiknya atau mengabaikannya atau menggonggong seperti anjing di depan wajahnya? Akan ada ditemukan bahwa ia akan bingung bagaimana menanggapi Anda dari kebingungan dari kebingungan atau tawanya itu akan muncul pola baru tentang bagaimana caranya mempersepsikan pengalamannya. Tentunya ada saat-saat ketika kita semua membutuhkan seseorang untuk kita ajak bicara. Ketika kita membutuhkan seseorang sahabat, ada saat-saat kita betul-betul bergabung mungkin, dan diliputi kepedihan yang menuntut telinga yang peka, yang peduli. Tetapi saya bicarakan di sini adalah pola-pola dan kondisi-kondisi mandek. Urutan-urutan perilaku berulang yang terus-menerus dan merusak. Semakin Anda menguatkannya, semakin Anda merugikan orangnya. Tujuan dan sesungguhnya adalah menunjukkan kepada yang bersangkutan bahwa ia bisa mengubah pola-polanya itu, bahwa ia bisa mengubah perilakunya itu. Kalau Anda percaya bahwa Anda ibarat bola yang siap dipukul, demikianlah Anda akan berperilaku. Kalau Anda percaya bahwa Anda yang memegang kendali, bahwa Anda bisa mengubah pola-pola Anda akan dapat melakukannya. Masalahnya adalah bahwa seringkali kebudayaan kita mengatakan yang sebaliknya. Kebudayaan kita mengatakan bukan kita yang mengendalikan perilaku kita, bukan kita yang mengendalikan kondisi-kondisi kita, bukan kita yang mengendalikan emosi-emosi kita. Kebanyakan orang telah mengambil mode terapeutik yang mengatakan bahwa kita adalah korban dari segalanya, mulai dari trauma masa kecil hingga hormon yang mengamuk. Jadi pelajaran yang harus dipetik adalah bahwa pola bisa diinterupsi dan diubah dalam sekejap. Ketika Richard Bandler dan John Grinder sedang praktek terapi pribadi, mereka dikenal sebagai ahlinya menginterupsi pola. Bandler bercerita tentang kunjungannya ke sebuah lembaga mental dan berhadapan dengan seorang pria yang bersikeras bahwa dirinya adalah Yesus Kristus. Bukannya secara bahasa perlambangan, bukannya dalam roh, melainkan betul-betul Yesus Kristus sendiri. Suatu hari Bandler masuk menjumpainya. "Anda Yesus ya?" Bandler bertanya. "Betul, anakku," jawab sang pria. Bandler mengatakan, "Sebentar, saya kembali." Ini membuat pria itu sedikit bingung. 3 menit kemudian Bandler kembali memegang tali pengukur sambil meminta pria ini mengulurkan tangannya. Bandler mengukur panjang lengan dan tinggi badannya dari kepala hingga jari kakinya. Setelah itu Bandler pergi. Pria mengklaim dirinya Yesus Kristus itu pun menjadi prihatin. Beberapa lama kemudian Bandler kembali membawa palu, beberapa paku besar dan papan, dan mulai membentuk salib. Pria ini bertanya, "Sedang apakah Anda?" Sementara Richard memaku paku terakhirnya dan ia berkata, Anda Yesus ya?" Kembali pria ini menjawab, "Ya, anakku." Bandler menjawab, "Kalau begitu Anda tahu dan mengapa saya di sini." Entah bagaimana pria ini tiba-tiba ingat siapa dirinya. Polanya ternyata bukan ide yang baik. Saya bukan Yesus. Ia mulai berteriak. Kasus pun ditutup. Interupsi pola yang lebih positif adalah kampanye anti merokok yang dimulai beberapa tahun yang lalu. Kampanye ini menyarankan bahwa setiap kali seseorang yang Anda kasih itu mengambil rokoknya, berilah dia kecupan sebagai gantinya. Pertama-tama ia menginterupsi pola otomatis mengambil rokok. Di saat yang sama, itu menghasilkan pengalaman baru yang dapat melemparkan keraguan terhadap hikmat pengalaman yang lama. Interupsi pola juga berharga dalam bisnis. Seorang eksekutif menggunakannya untuk membuat para pekerja pabriknya mengubah cara mereka memandang pekerjaan mereka. Ketika ia baru mengambil alih kepemimpinan, ia pergi ke pabrik di mana mereka sedang membangun modal pribadinya dari produk perusahaan.
Tetapi begitu selesai, bukannya mengambilnya, sang eksekutif memilih model lain yang dibuat untuk publik. Ternyata mesinnya tidak dapat dihidupkan. Ia pun mengamuk dan menjelaskan bahwa ia mau setiap produk pabriknya itu dibuat seolah-olah untuk ia gunakan sendiri. Katanya ia akan muncul kapan-kapan untuk memeriksa kualitas produk yang manapun. Pesannya pun tersebar seperti api, dan pengalaman ini menginterupsi pola hasil kerja yang buruk dan membuat orang-orang memeriksa kembali apa yang mereka kerjakan. Sebagai pakar meraih simpati, sang eksekutif mampu melakukan itu tanpa membuat para pekerja membencinya sebab ia pancing harga dirinya. Interupsi pola sangat bermanfaat khususnya dalam politik. Ada contoh yang baik baru-baru ini di Louisiana, Canfield Riley, seorang anggota legislatif negara bagian sana, terus melobi untuk dana lebih besar bagi perguruan tinggi serta universitas di negara bagiannya. Semua upayanya ternyata sia-sia, tidak ada tambahan dana. Sementara ia keluar dari ruang rapat. Seorang wartawan menanyakan pemikirannya. Ia langsung mengamuk, menyatakan Louisiana bukan apa-apa selain pabrik pisang, katanya. Yang seharusnya kita perbuat adalah menyertakan diri bangkrut, memisahkan diri dari serikat dan meminta bantuan luar negeri. Kita memimpin dalam segala kebaikan buta huruf, ibu-ibu di luar nikah, dan kita paling belakang dalam pendidikan. Pada mulanya komentar-komentarnya membangkit badai kritik sebab komentar-komentarnya itu demikian melampaui lingkup pembicaraan politik yang biasanya. Tetapi ia segera menjadi seperti pahlawan. Mungkin ia lebih berhasil mengubah cara berpikir negara bagian itu soal mendanai pendidikan lewat komentarnya itu daripada lewat segala upaya keras politiknya. Anda bisa menggunakan interupsi pola dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pernah mengalami argumentasi yang berkepanjangan. Alasan semula di balik pertikaian mungkin sudah lama terlupakan, tetapi kita terus saja bertikai, semakin sengit, semakin bertekad menang, membuktikan kebenaran kita. Argumentasi seperti ini bisa menjadi hal yang paling merusak dalam suatu hubungan. Ketika argumentasi ini berakhir, Anda mungkin berpikir, kok bisa sampai demikian lepas kendali ya? Tetapi sementara argumentasinya masih berlangsung, Anda tidak mempunyai perspektif sama sekali. Ingatlah situasi-situasi yang Anda alami belakangan ini, di mana Anda atau sesama Anda mandek. Interupsi pola apakah yang seharusnya bisa Anda gunakan? Luangkanlah waktu sekarang untuk menciptakan 5 interupsi pola yang bisa Anda gunakan di masa depan, dan renungkanlah situasi-situasi di mana interupsi pola itu bisa bermanfaat. Tanggapilah dengan intelijen, bahkan perlakuan yang tidak intelijen sekalipun. Lautu Tao Te King. Bagaimanakah seandainya Anda bisa menyiapkan interupsi pola lebih dulu, seperti tanda bahaya untuk mempersingkat argumentasi sebelum menjadi lepas kendali? Telah saya temukan bahwa umur adalah salah satu interupsi pola terbaik. Sungguh sulit marah ketika Anda tertawa. Istri saya, Becky, dan saya menyiapkan satu yang selalu kami gunakan. Pernahkah Anda melihat komedi situasi Saturday Night Live yang didasarkan kepada ungkapan "saya benci sekali ketika itu terjadi"? Betul-betul menggelikan. Para aktornya menceritakan kepada satu sama lain hal-hal memalukan yang mereka perbuat terhadap diri mereka sendiri, seperti menggosokkan amplas ke bibir mereka lalu menyiramnya dengan alkohol, atau melukai hidung mereka dengan pemarut wortel lalu mengoleskan obat batuk mentol, lalu mereka mengatakan, "Ya deh, aku tahu maksudmu, aku benci sekali ketika itu terjadi." Maka saya dan Becky membuat kesepakatan bahwa setiap kali salah seorang di antara kami merasa suatu argumentasinya mulai merusak, ia bisa mengatakan, "Aku benci sekali ketika itu terjadi," dan pasangannya harus mengalah. Ini memaksa kami untuk menerobos kondisi negatif di mana kami berada dengan membayangkan sesuatu yang membuat kami tertawa, dan itu juga mengingat kami bahwa kami betul-betul membencinya ketika kami berargumentasi. Berargumentasi sengit dengan seseorang yang Anda kasih itu adalah sama cerdasnya seperti menggosokkan amplas ke bibir Anda lalu menyiramnya dengan alkohol. Segalanya yang membesar cakupan kuasa manusia, yang menunjukkan bahwa manusia mampu melakukan apa yang disangkanya. Tidak mampu dilakukannya adalah berharga. Ben Jonson.
Ada dua ide utama dalam bab ini. Yang keduanya sama-sama menentang apa yang telah diajarkan kepada kebanyakan orang. Yang pertama adalah bahwa Anda bisa membujuk dengan lebih baik lewat kesepahaman daripada penaklukan. Kita hidup di masyarakat yang mengutamakan kompetisi, yang suka membuat pembedaan mencolok antara pemenang dengan yang kalah. Seolah-olah setiap interaksi harus menghasilkan keduanya. Anda ingat iklan rokok beberapa tahun yang lalu yang menyampaikan pesan, lebih baik kulawan daripada ku ganti. Ditayangkan gambar seseorang yang dengan bangga memperlihatkan matanya yang lebam sebagai bukti bahwa ia tidak mau berganti merek. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 308. Sekian, bye bye.